Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah, kami kedatangan tamu dari pengurus OPOP One Pesantren One Product dan juga dari Ketua Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama PCNU Jember, Mas Imron, dan pengurus OPOP di sini hadir Kiai Imam Bukhari sama Pak Teguh, dan juga ada dari mahasiswa Universitas Brawijaya Malang. Kita akan membicarakan tentang pemberdayaan masyarakat, karena kami di Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia ini memang konsentrasi kepada 17 tujuan dari SDGs, terutama di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, gender, perdamaian, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita pada hari ini akan bincang-bincang tentang pemberdayaan di bidang ekonomi. Pertama yang akan kami minta untuk menyampaikan adalah Kiai Imam Bukhari, karena beliau ini adalah pengurus OPOP One Pesantren One Product yang langsung dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Nah, oleh karena itu saya akan tanya kepada beliau, dan beliau biar menjelaskan tentang apa yang telah dilakukan di OPOP. Monggo Kiai Imam. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi pertama soal OPOP One Pesantren One Product ini adalah programnya Ibu Gubernur sebagai bukti nawacita dari Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa melalui peraturan gubernur nomor 60 tahun 2019. Jadi lahirlah program namanya OPOP untuk mendorong bagaimana pesantren memberikan layanan tidak saja kepada bagaimana pendidikan di pesantren, tetapi juga bagaimana membangun santri memiliki jiwa entrepreneur. Ada 3 pilar OPOP. Yang pertama adalah pesantren-preneur. Jadi diharapkan pesantren selain memberikan wawasan tentang keilmuan agama, umum, sosial, dan dakwah, juga didorong bagaimana pesantren juga memberikan layanan terhadap mencetak generasi-generasi entrepreneur dari kalangan santri. Kemudian santripreneur. Santripreneur itu pilar yang kedua, santripreneur. Santripreneur itu adalah santri didorong untuk memiliki jiwa entrepreneur di pesantren. Sehingga ketika mereka pulang di masyarakat sudah mampu menjawab terhadap kebutuhan ekonominya sendiri. Mendorong santri untuk memiliki jiwa entrepreneur sehingga kemandirian secara ekonomi di masyarakat sudah bisa dilakukan setelah mereka menjadi santri. Kemudian yang ketiga adalah sosiopreneur. Sosiopreneur ini adalah bagaimana membangun santri-santri yang sudah ada di masyarakat untuk memiliki jiwa entrepreneur. Jangan sampai kemudian setelah mereka menjadi alumni di pesantren menjadi penganggur-penganggur intelektual, atau bahkan yang sangat miris ketika terjadi banyak kriminalisasi di masyarakat, kriminal di masyarakat, dan ternyata adalah pelakunya minimal pernah menjadi santri. Ini yang sebenarnya ingin kita dorong ke depan, bagaimana santri setelah pulang dari pesantren memiliki jiwa entrepreneur untuk mengantarkan kesejahteraan terhadap kehidupannya. Artinya mereka secara ekonomi sudah bisa mandiri, gitu ya. Baik Kiai. Nah, sudah jelas tadi visi misi dari OPOP ini, dan ini sudah dilakukan oleh Kiai Imam Bukhari bersama kawan-kawan untuk melakukan
training dan juga membina pondok pesantren. Nah, salah satunya ini Pak Teguh ini yang keliling ke pondok-pondok. Di situ apa saja Pak Teguh yang sudah dilakukan, apa budidaya ikan lele, pupuk dan lain sebagainya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus OPOP ini sudah pertama keliling pondok itu memberikan motivasi dulu potensi-potensi yang bisa dikembangkan berbasis yang ada di santri, terutama kami berbasis limbah santri. Nah, limbah santri ini bisa kita proses menjadi pakan ternak, pakan unggas, pakan lele, maupun bisa dikembangkan menjadi pupuk, dan kami juga mengembangkan di bidang perikanan terutama lele yang kita programkan kolam fish 99 yang menghasilkan pupuk yang pakannya lele itu full organik dari limbah santri. Juga mengembangkan di bidang peternakan yang terutama peternakan domba, karena peternakan domba itu nanti juga kohenya ini kita kembangkan jadi pupuk, karena santri rata-rata di Jember ini domisilinya di pedesaan. Di pedesaan itu paling banyak di bidang pertanian, jadi utamanya bagaimana pesantren itu punya kontribusi kepada masyarakat sebagai produsen pupuk, sehingga ada sinergi antara masyarakat sekitar pesantren dengan pesantrennya. Ini Pak ya yang kita programkan. Mudah-mudahan ke depan program ini disambut baik oleh masyarakat dan pesantren, sehingga kata-kata langka pupuk terus limbah dibuang menjadi polusi itu menjadi tidak ada. Kalau seperti itu ya. Ya, terima kasih. Saya tahu persis karena PPKSI, Pusat Pengembangan Kampung SDGs ini, yang mana kami itu turun ke kampung-kampung membentuk SDGs dan tidak terlalu terikat dengan birokrasi. Jadi ini murni adalah gerakan civil society. Kami ajak OPOP, kami juga mengajak LPNU. Nah, ini perlu diketahui oleh peneliti dari Universitas Brawijaya Malang, bahwa gerakan kami ini adalah gerakan civil society. Karena kami ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama. Saya itu ada di Lazismu PBNU, juga ada di kepengurusan P3M, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Nah, di situ saya di divisi pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, sehingga gerakan kami di sini adalah gerakan civil society. Kita tidak terlalu birokratis dengan pemerintah, tapi kami terus akan bergerak sesuai dengan instruksi dan harapan pengurus besar Nahdlatul Ulama, yaitu merawat jagat dan membangun peradaban. Nah, sehingga langkah-langkah dari kami, dari PPKSI, dari OPOP, terjun ke masyarakat, ke kampung-kampung, tentunya banyak membina masyarakat UMKM. Jadi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Nah, kita buat rumah pangan lestari, kita ada budidaya ikan lele, ikan gurami, ikan nila, dan juga ini memproduksi kopi bikla. Nah, rata-rata modal kami itu dari Islamic Social Finance. Ya, itu perlu diketahui. Jadi kami pernah membantu dari dana zakat infak sedekah gitu. Nah, tentunya ini adalah gerakan civil society, terutama membumikan ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, ekonomi yang bisa membumikan nilai-nilai Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu kami ingin komentar dari Ketua LPNU PCNU Jember, yaitu Mas Imron. Nah, beliau itu bukan hanya praktisi, tapi juga beliau sering memberikan pelatihan entrepreneur dan juga YouTuber beliau. Nah, oleh karena itu monggo Mas Imron untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kesempatan yang luar biasa bagus. Pada kesempatan kali ini sebuah sinergitas antara SDGs dengan OPOP dan juga dengan LPNO dan juga dengan kemitraan yang lain. Di sini sebagai LPNO, program terbaru dari LPNO itu bagaimana gerakan membumikan NO dengan masyarakat ekonomi pesantren. Jadi membangun ekonomi pesantren, ekonomi masyarakat Nahdijin, dan sehingga tercapailah yang namanya gerakan kebangkitan umat. Nah, dari LPNO secara LPNO Jember ini khususnya telah membangun namanya entrepreneurship digital LPNO. Itu ada beberapa CV yang telah dibentuk secara digital. Nah, namun kendala-kendala di internal NU itu memang cukup banyak sekali yang harus diatasi, yang membutuhkan sinergitas. Nah, dari tenaga kerja, dari profesional, termasuk dari sisi finansial, karena ini bukan lembaga permodalan, sehingga harus melakukan sinergitas untuk melakukan gerakan itu. Salah satunya LPNU bersinergi dengan OPOP itu untuk membentuk ekonomi pesantren. LPNO bersinergi dengan SDGs, maka akan terjun di dalam kemasyarakatan. Nah, program LPNO sendiri dalam waktu dekat itu LPNO akan membentuk gerakan membumikan NU dengan langkah pembentukan MWC LPNO sampai ke ranting LPNU, jadi sampai ke ranting. Tujuannya apa? Pembangkitan ekonomi warga Nahdien yang ada di desa-desa, seperti pengurusan izin legalitas, izin usaha, dan tentunya program ini menjadi satu kesatuan 3 program yang menjadi program andalan di LPNO, yaitu mencetak santri digital, ustadz digital, dan program One Family, One Business, One Family, One Legality. Artinya endingnya adalah satu rumah bagaimana memiliki satu unit bisnis, itu harus dikembangkan dan harus dilegalisasi. Sehingga kalau ini menjadi gerakan warga Nahdien, insya Allah disinilah NU akan membumi secara ekonomi, secara harkat dan martabat, dan dakwahnya akan masuk dari sisi ekonomi. Terima kasih. Ini yang bisa disinergikan. Saya atas nama Imron pribadi dari Ketua LPNO Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imron. Tentunya sinergisitas ini atau kolaborasi itu sangat penting. Selama tujuannya sama, limaslahatil ummah, untuk pengembangan ekonomi masyarakat, kita harus mau bersinergi, mau berkolaborasi, mau bekerja sama dengan berbagai pihak. Nah, ya misalnya di sini PPKSI, OPOP, LPNU. Nah, ini perlu diketahui oleh peneliti dari Universitas Brawijaya Malang. PPKSI ini sudah sejak tahun 2017, 2018 sampai sekarang kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi. Tidak hanya yang ada di Jember itu ada UIN, Kiai Ahmad Siddiq, ada Universitas Islam Jember, ada Universitas Negeri Jember, Mandala, dan UNMU, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Di luar itu juga dengan Universitas Ibrahimi Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukoharjo, ada dengan Univ Inaifas, dan juga ada dengan sekolah tinggi di Miftahul Ulum Lumajang, dengan UNER Surabaya, dan bahkan ada dari Makassar, ya, ini dididik langsung oleh Mas Imron selama 2 bulan, mahasiswa pertanian dari Makassar, 2 bulan ada di Jember, dan termasuk berkunjung ke kampung SDGs ini. Nah, artinya apa? Kita perlu mitra. Nah, kita memang mengajak para mahasiswa untuk mengedukasi masyarakat dalam pencapaian tujuan-tujuan SDGs. Sehingga mahasiswa yang ada di kampung SDGs itu ada yang 1 bulan, 2 bulan. Nah, mereka ada program PPL, ada program KKN, ada program magang, ada kuliah merdeka. Nah, kami bekerja sama dengan para mahasiswa untuk melakukan gerakan-gerakan civil society di dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, saya mau tanya kepada Anda, kenapa Anda tertarik untuk meneliti PPKSI atau Kampung SDGs yang ada di sini? Ya, baik. Sebelumnya saya aturkan terima kasih atas kesempatannya. Pertama, alasan memilih
lokasi di sini pertama ada latar belakangnya itu karena saya melihat topik-topik penelitian yang sedang bahasa kerennya itu sedang ngetren di dunia akademisi. Itu salah satunya yang menjadi topik yang hangat diperbincangkan adalah SDGs karena memang gerakannya internasional yang diakomodir oleh PBB waktu itu. Dalam penelitian internasional itu sudah punya peluang yang sangat tinggi untuk diterima, untuk didanai oleh lembaga-lembaga swasta misalnya, terlebih lagi di tingkat nasional. Terus selain itu saya juga memiliki ketertarikan pada topik Islamic Social Finance. Dan setelah saya baca itu ada laporan bahwa ada kesenjangan anggaran antara yang disediakan oleh pemerintah dengan target realisasi SDGs di Indonesia. Oleh karenanya pemerintah waktu itu memberikan ruang bagi pihak NGO atau non-government organization untuk mengembangkan kreativitas bagaimana memenuhi kesenjangan pembiayaan yang ada. Salah satunya itu yang diusulkan itu Islamic Social Finance. Terus setelah itu saya melihat-lihat di literatur di internet misalnya ketika mencari misalnya kampung SDGs itu kok yang muncul hanya di Jember ini. Ya mungkin ini sangat baik karena kampung SDGs di Jember ini di bawah PPKSI ini termasuk inisiator dari kampung SDGs yang lain, sehingga kami bermaksud melakukan penelitian di tempat ini ingin tahu bagaimana PPKSI mengelola program-program pemberdayaan masyarakat yang salah satu sumber pendanaannya itu dari Islamic Social Finance. Islamic Social Finance sendiri kalau di masyarakat itu identik dengan zakat, infak, dan sedekah, juga wakaf mungkin. Dan kebetulan saya konfirmasi langsung ke Pak Kiai Misbah Salam waktu itu apa benar di PPKSI termasuk mengelola Islamic Social Finance untuk program kemasyarakatan. Ternyata jawabannya iya. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan penelitian di tempat ini. Kurang lebih begitu Pak Kiai. Ya, terima kasih. Ya, ini memang ya, karena gerakan kita ini adalah gerakan civil society, maka pendanaan itu tidak tergantung kepada pemerintah. Terutama salah satunya adalah dari Islamic Social Finance. Nah, Islamic Social Finance itu diantaranya adalah dana zakat, infak, sedekah, dan juga gotong royong masyarakat. Nah, PPKSI ini melalui Basnas ya banyak pernah memberikan bantuan modal usaha, membangun rumah-rumah yang tidak layak huni, dan berbagai macam program lainnya. Juga melalui Lazisnu, ya, Lazisnu PBNU itu misalnya kita memberikan santunan kepada janda-janda duafa. Kita juga memberikan mengadakan pasar murah. Kemudian ada juga penyaluran korban sapi, kambing. Nah, dan yang lebih penting kami di kampung SDGs itu adalah memberdayakan masjid atau memberdayakan pondok pesantren. Nah, ada istilah di masjid itu bahwa masjid itu jangan hanya dijadikan tempat ibadah, karena masjid itu adalah Baitullah, ya, tentunya tempat ibadah Baitullah. Tapi kita jadikan juga Baitul Ilmi wal Quran, tempat kajian keilmuan dan qiraatil Quran. Dan juga yang terpenting adalah Baitul Muamalahnya untuk human relation. Nah, human relation ini karena SDGs ini harus membangun masyarakat yang inklusif, tidak eksklusif, maka kita yang berada di negara Republik Indonesia ini kan masyarakatnya berbagai macam agama, suku, dan budaya. Sehingga masyarakat harus menerima terhadap kebinekaan yang ada. Makanya di sini juga seringkali ada kunjungan dari anak-anak muda, gereja mana gitu, lintas agama, juga kita berkumpul. Itu bagian dari human relation untuk pencapaian tujuan-tujuan SDGs yang 17 itu.
Nah, alhamdulillah BPKSI juga bekerja sama dengan perguruan tinggi melakukan diseminasi ya di berbagai daerah di Jawa Timur, bahkan juga di luar Jawa. Nah, sehingga kita terus menggelorakan bagaimana tujuan-tujuan SDGs tersebut bisa tercapai di tengah-tengah masyarakat. Ada dua hal yang sudah dilakukan oleh kami, yaitu yang pertama bekerja sama dengan Bappenas. Ini yang bekerja sama dengan Bappenas, kita membuat namanya buku fikih SDGs. Nah, buku fikih SDGs ini dibuat oleh ahli-ahli fikih untuk mengkonstruksi, untuk melihat tentang tujuan SDGs itu dari aspek fikih. Kemudian kita buat namanya rule model pondok pesantren. Artinya, Kiai, bahwa pondok pesantren ini sejak lama sudah melakukan hal-hal terhadap tujuan SDGs. Jadi kita sampaikan di sana bahwa dalam pencapaian tujuan SDGs ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga dilakukan oleh pondok pesantren, oleh Nahdlatul Ulama, oleh tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh di ormas-ormas yang lain tentunya juga banyak melakukan hal tersebut, sehingga harus diakui semua ya, diakui semua, dan kita yang terpenting mau bekerja sama. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.